yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya yang penting dulu saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, Ya. mengumpulkan informasi yang nyata, entah itu dari rekan sejawat, guru dan murid mungkin, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan sebuah peraturan. Ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oh iya, berarti pertama fokus dulu ya ke peraturan, baru didiskusikan dengan rekan-rekan. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, yang pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Ya, berarti langsung ke lapangan ya untuk mencari informasi ya, kemudian langsung memutuskan gitu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek, dan guru-guru yang lain, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Oh ya, berarti melibatkan rekan ya, rekan-rekan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tentunya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangannya ya mungkin yang dihadapi itu dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima. Jadi tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oh iya, berarti adanya kurang bisa nerimanya ya antara dua belah pihak atau salah satu pihak ya gitu. Nah, kemudian di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata atau misalnya jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal tidak ada ya, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai itu tidak terlalu lama. Oh iya, berarti langsung diselesaikan ya. Tidak ya. Ya, jadi kondisional ya, berarti ketika ada permasalahan berarti langsung diselesaikan di tempat ya. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu berasal dari adanya dukungan dari jajaran guru, dari semuanya, terutama dari yayasan mungkin, tambah lagi ya sama dari guru dan yang lain. Nah, ya, jadi rekan-rekan guru atau rekan sejawatnya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan dan permasalahannya mengacu kepada yang terbaik. Ya, berarti melihat dulu dari pengalaman ya, dari pengalaman berarti pengalaman itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran ke depannya bagaimana mengambil sebuah keputusan ya. Seperti itu ya. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Dari itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak di sekolah ini mungkin tidak terlepas dari masalah ya Pak ya, masalah mungkin ya masalah itu kan mungkin ada yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau seperti apa, dan kemudian mungkin kita bisa melihatnya itu masalah tersebut apakah termasuk ke dilema etika atau ke rujukan moral ya Pak ya. Nah nanti di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait nanti penyelesaian dari kasus tersebut. Baik Pak, bisa langsung Pak untuk ya. Nah di sini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Permasalahan di kami khususnya di Remaja itu memang tidak terlepas daripada permasalahan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengambil satu sikap untuk memutuskan, tapi secara langsung atau tidak langsung kita harus melihat dulu, mengidentifikasi bagaimana itu asbabun nuzulnya apabila misalkan setelah kita tahu mengenai asbabun nuzulnya, pertama kita diskusi dengan pihak terkait, yaitu wakaf kesiswaan, dengan hal itu baru kita mengambil suatu keputusan yang mungkin itu dianggap suatu keputusan yang tepat dan bagus berdasarkan hasil daripada musyawarah kita bersama, yaitu stakeholder yang ada di MAPI. Berarti mungkin yang dilakukan berarti mengidentifikasi dulu ya sebab dari permasalahan tersebut, kemudian dimusyawarahkan ya. Bagus Pak ya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal-hal yang keputusan itu kadang tidak bisa diputuskan sendiri, walaupun memang itu aturan sudah ada. Aturan itu memang sudah ada. Lalu kita diskusi. Terlepas dari keputusan itu, kami selalu lakukan dengan pola diskusi dengan berbarengan dengan aturan yang ada. Nah, apabila kita misalkan melihat aturan itu seperti itu, kita mengacu kepada aturan, dan apabila aturan itu misalkan ada suatu hal yang sifatnya bisa dirubah atau berdasarkan dari hasil musyawarah muncul suatu kebijakan, nah kami ambil berdasarkan hasil diskusi dan kebijakan yang muncullah suatu aturan baru yang mana tidak terlepas daripada berbenturan dengan aturan yang ada. Ya, betul Pak ya, karena tidak semua aturan itu terkadang ada aturan yang memang tidak berpihak terhadap peserta didik gitu. Intinya kita tetap ya berpihak kepada peserta didik seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa bisa Bapak lakukan selama ini? Permasalahan itu kita lihat dari sisi-sisi yang sebelum mengambil suatu keputusan. Contoh ada siswa yang misalkan selalu kesiangan, kami tidak lantas langsung mengambil suatu keputusan anak itu malas atau apa, tapi kami akan memanggil dulu wali kelasnya kita panggil, tanya ke wali kelasnya. Apabila wali kelasnya belum mengetahui, kami adakan yaitu semacam kompetisi ke rumahnya. Setelah tahu permasalahan barulah kita di sana diskusi baik dengan orang tua atau wali kelasnya, baru kita ngambil satu tindakan atau keputusan yang mana hal-hal ini perlu kita sikapi dengan bijak. Nah kemudian hal-hal apa saja ya yang selama ini dianggap Bapak efektif ya dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang pernah kita lakukan itu dalam hal waktu belajar. Dalam waktu belajar kita di sini ada dua sisi. Kadang anak itu kita lihat ada yang
yang di pondok pesantren, ada yang tidak diam di pondok pesantren, ada usulan dari kiai yang menjadi sesepuh di pesantren bahwa anak itu jam sekian itu ada waktu untuk mengaji atau apa. Nah kami sehingga fleksibel dalam mengambil keputusan yang mana belajar di sekolah tidak terlalu melanggar aturan, karena belajar itu perlu juga di sekolah, perlu juga di pesantren. Maka kami sepakat dengan pengelola pesantren dan sekolah bagaimana tindakan yang harus kita lakukan supaya di sekolah bisa berjalan dengan lancar dalam belajar dan di pesantren juga bisa berjalan dengan baik mengenai anak, karena anak itu juga sama belajar atau mengaji di pesantren. Ya bagus ya, berarti Bapak sudah menerapkan sebuah paradigma mengambil keputusan ya, yaitu di sini mungkin rasa keadilan ya dengan rasa kasihan ya, itu seperti itu ya. Kemudian di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya dalam hal ini keputusan itu memang tidak terlepas puas dan tidak puas ya. dalam hal kita memutuskan sesuatu. Tetapi kalau memang itu perlu diputuskan, itu ya kita harus dengan setegas-tegasnya dan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang mungkin ketika kita memutuskan jangan menimbulkan permasalahan baru gitulah itu intinya lah konsepnya. Karena memang terkadang ada sebelah pihak gitu ya yang memang tidak terima dengan sebuah keputusan atau kedua belah pihak itu mungkinnya Pak ya. Itu tetap harus kita jaga. Nah ya seperti itu ya. Kemudian apakah di sini Bapak memiliki sebuah tata cara atau misalnya jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah di sini memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa gitu Pak yang kalau jadwal pemecahan atau penyelesaian masalah kami kalau secara terjadwal tidak, tetapi kita menyikapi dan memberikan satu acuan kepada baik itu kepada wali kelas, ke guru BK gitu kan, untuk menyikapi permasalahan-permasalahan. Jadi bisa dilakukan baik itu spontan ya atau tidak spontan. Karena masalah itu tidak lantas tiap hari itu ada masalah, tapi ketika ada masalah langsung kita sikapi, lalu kita selesaikan dengan jalan biasa yang kita lakukan, yaitu untuk mengambil suatu keputusan itu diskusi dan musyawarah lah. Intinya begitu. Ya jadi tidak ada jadwal ya Pak, tapi di sini langsung kondisional ya, ketika ada masalah langsung diselesaikan itu yang Bapak ya, seperti itu. Bagus ya Pak ya. Nah di sini adakah seseorang Pak atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di sini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah itu permasalahan itu memang kami sangat terbantu karena alhamdulillah semua stakeholder itu berjalan pada posisi dan porosnya masing-masing. Contohnya wali kelas, contohnya guru BK, contohnya bapak ibu guru, semuanya kan pada prinsipnya kita itu BK ya, konseling. Jadi kami itu sangat terbantu apalagi dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di kami, sehingga kami itu pokoknya intinya tidak terlepas dari masalah diskusi lah. Diskusi digandengkan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi Bapak menjalankan rekan-rekan ya sesuai dengan kapasitasnya, kemudian mengajak diskusi ketika ada sebuah permasalahan ya. Bagus sekali Pak ya untuk penyelesaian di sini. Nah kemudian ini Pak untuk yang terakhir Pak pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik di sini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya pada dasarnya atau pada prinsipnya memang ketika permasalahan yang muncul, permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, nah itu menjadi suatu pembelajaran lah, apalagi dalam mengambil satu keputusan yang salah
efeknya seperti apa. Nah, itu menjadi suatu pengalaman ke depan apabila misalkan terjadi lagi satu permasalahan, kami tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, karena di dunia pendidikan itu perlu suatu pemikiran untuk menyelesaikan. Ketika selesai masalah itu jangan sampai muncul masalah baru yang kurang nyaman, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak nyaman dengan rekan sejawat. Nah, itu perlu kita perhatikan dan kita perhitungkan demi kenyamanan dan kebersamaan. Ya, bagus Pak ya. Di sini kalau saya perhatikan memang Bapak sudah menerapkan ya paradigma pengambil keputusan, kemudian ada 3 prinsip tadi cara pengambil keputusan, dan juga ada 9 langkah ya, 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Itu sudah sangat baik Pak ya di sini. Mungkin itu Pak yang bisa saya wawancarai pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Sharing permasalahan itu sharing itu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum Pak. Ya.